warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Albarsyah dengan nomor NIM 210631070132. Baik, di sini saya akan membahas tentang karakter peserta didik. Karakteristik berasal dari kata karakter yang berarti ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Karakteristik peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita atau tujuannya. Dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pemahaman atas karakteristik peserta didik dimaksudkan untuk mengenali ciri-ciri dari setiap peserta didik yang nantinya akan menghasilkan berbagai data terkait siapa peserta didik dan sebagai informasi penting yang nantinya dijadikan pijakan dalam menentukan berbagai metode yang optimal guna mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu jenis karakteristik peserta didik. Suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik yang dimiliki peserta didiknya. Karakteristik peserta didik diantaranya yaitu yang pertama, etnik. Pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Dalam sekolah dan kelas tertentu terdapat multi etnik atau suku bangsa. Seperti yang satu kelas kadang terdiri dari peserta didik etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, dan Bali, maupun etnik yang lainnya. Yang kedua, kultural. Peserta didik kita sebagai anggota suatu masyarakat memiliki budaya tertentu dan sudah tentu menjadi pendukung budaya tersebut. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Yang ketiga, status sosial. Peserta didik pada suatu kelas biasanya berasal dari status sosial atau ekonomi yang berbeda-beda. Peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Yang keempat, minat. Minat merupakan suatu sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang dipilihnya. Sebenarnya, minat belajar peserta didik memegang peran yang sangat penting, sehingga perlu untuk terus ditumbuh kembangkan sesuai dengan minat yang dimiliki seorang peserta didik. Yang kelima, gaya belajar. Merupakan cara yang cenderung dipilih atau digunakan oleh peserta didik dalam menerima, mengatur, dan memproses informasi atau pesan dari komunikator atau pemberi informasi. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu visual, auditif, dan kinestetik. Mempelajari dengan baik karakter anak didik. Ada 3 kelompok karakteristik siswa yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, karakteristik yang berkaitan dengan fisiologis. Karakteristik ini meliputi seperti jenis kelamin, kondisi fisik, usia kronologis, panca indera, tingkat kematangan, dan sebagainya. Yang kedua, karakteristik yang berkaitan dengan psikologis. Karakteristik ini meliputi seperti bakat, minat, motivasi, inteligensi, gaya belajar, emosi, dan sebagainya. Yang ketiga,
Karakteristik yang berkaitan dengan lingkungan. Karakteristik ini meliputi seperti etnis, kondisi sosial ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya. Contoh karakteristik peserta didik. Yang pertama, senang bermain. Karakter ini merupakan hal yang umum dimiliki oleh setiap siswa. Pada usia 2-11 tahun adalah masa-masa anak untuk mengenal hal-hal baru, membuat mereka cenderung aktif. Sehingga wajar jika anak cenderung menyukai sesuatu yang menyenangkan seperti permainan. Jadi, pendidik perlu memahami ini sebagai sesuatu yang lazim. Yang kedua, senang berimajinasi dan berkarya. Anak-anak senang dengan segala sesuatu yang menarik, sehingga tidak heran jika anak di usia pertumbuhan senang menonton kartun animasi yang penuh dengan dunia fantasi dan imajinasi. Anak di masa ini juga senang membuat karya kreatif dengan berbagai bahan, seperti menggunakan puzzle, Lego, dan sebagainya. Yang ketiga, suka mencoba hal baru. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, siswa di usia sekolah selalu senang mencoba hal baru. Siswa selalu punya cara sendiri untuk mengetahui berbagai hal yang baru. Sehingga tidak heran jika banyak anak yang suka bertanya. Anak juga cenderung akan bereksperimen dengan segala yang ada di sekitarnya. Manfaat memahami karakter anak didik. Banyak manfaat yang akan diperoleh oleh guru maupun peserta didik jika mereka saling mengenal karakteristik masing-masing. Yang pertama, guru akan dapat memetakan kondisi peserta didik sesuai dengan karakternya masing-masing. Yang kedua, guru dapat memberikan pelayanan prima dan memberi tugas sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan peserta didiknya. Yang ketiga, guru dapat mengembangkan potensi yang dimiliki mereka berupa minat, bakat, dan kegemarannya, dan berusaha menekan potensi negatif yang mungkin muncul dari karakter anak didik yang tidak baik yang dimilikinya. Setiap peserta didik memiliki karakter dan gaya belajar yang berbeda-beda. Sebagian dari peserta didik memiliki otak yang mampu menyerap banyak informasi sekaligus. Namun, ada juga yang hanya mampu menyerap dan memproses info sedikit demi sedikit. Apa saja karakter peserta didik yang harus diperhatikan? Karakteristik peserta didik yang harus diperhatikan yaitu: yang pertama, karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan anak siswa. Contohnya, kemampuan intelektual dan berpikir. Yang kedua, karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan status sosial siswa. Yang ketiga, karakter yang berkaitan dengan perbedaan kepribadian, misalnya sikap, perasaan, dan minat. Dengan mengidentifikasi karakter peserta didik, guru bisa membedakan, mengoptimalkan, dan mengatasi kesulitan belajar yang dialami siswa. Mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi karakter peserta didik. Kurang lebihnya